falyatahallalhu minhul yaum. Maka hari ini dia meminta kehalalan. Pada hari ini dia meminta kerelaan, meminta maaf. Nanti hari kiamat, ya, la yanfa'udz zalimin ma'dziratuhum. Tidak bermanfaat permohonan maaf mereka. Walahumul la'na walahum su'ud dar. Bagi mereka laknat dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin, para pendengar dan para pemirsa, terkhusus ibu-ibu, akhwat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin dan para pemirsa, terkhusus ibu-ibu dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan merahmati kita semua. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan seputar dosa-dosa besar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dosa besar yang dapat mengakibatkan kerusakan dunia dan di akhirat, yaitu dosa besar kezaliman. Dosa besar kezaliman. Baik, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan yang artinya, kezaliman termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah ta'ala. Mengingat kezaliman dan permusuhan menafikan keadilan yang langit dan bumi tegak dengannya. Serta Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya agar manusia melaksanakan keadilan tersebut. Maka kezaliman termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah. Derajatnya pun sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu seseorang yang membunuh anaknya yang masih kecil, yang sama sekali tidak berdosa, padahal Allah telah menjadikan hati-hati manusia secara fitrah mencintai, menyayangi dan mengasihi anak kecil. Bahkan hal ini lebih ditanamkan secara khusus dalam diri kedua orang tuanya. Maka orang tua yang membunuh anaknya karena khawatir anak itu akan menjadi sekutunya dalam makanan, minuman serta hartanya, telah berbuat kezaliman yang paling buruk dan paling parah. Begitu pula dengan seseorang yang membunuh kedua orang tua yang telah melahirkannya ataupun seseorang yang membunuh kerabatnya. Melihat kerusakan yang ditimbulkan dan didapatkan dari kezaliman, maka Islam atau Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan perbuatan kezaliman ini. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam hadis Qudsi. Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Allah Ta'ala dengan tegas, jelas mengharamkan kezaliman.
mengutuk perbuatan kezaliman, menyakiti orang lain baik secara lisan maupun perbuatan. Baik, apa itu kezaliman? Kezaliman secara bahasa adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, kezaliman artinya melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik karena kurang ataupun karena melampaui batas. Dikatakan oleh ulama bahwa kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi al-mukhtas bihi imma binuqsan aw biziyadah wa imma bi'udul an waqtihi aw makanihi. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisi yang tepat baginya, baik karena kekurangan ataupun karena adanya tambahan, baik tidak sesuai dari segi waktunya maupun dari segi tempatnya. Ini arti secara istilah. Dan juga kezaliman diartikan secara istilah lainnya sebagai perbuatan menggunakan milik orang lain atau mengambil hak orang lain tanpa cara yang benar. Al-Jurjani mengatakan, huwa ibaratun an ta'addi anil haq ila al-batil wa huwa al-jur. Wa qila huwa at-tasarruf fi milkil ghair wa muzawajatul hadd. Zalim artinya melewati koridor kebenaran hingga masuk kepada kebatilan. Artinya dia berbuat maksiat. Disebut juga oleh ahli bahasa bahwa kezaliman merupakan menggunakan milik orang lain, mengambil hak milik orang lain hingga melampaui batas. Ya, itu arti kezaliman. Dan kezaliman dengan segala macam bentuknya merupakan perbuatan yang diharamkan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Haram. Kemudian juga yang menunjukkan akan haramnya kezaliman adalah bahwa kezaliman itu akan menjadi kegelapan kelak pada hari kiamat. Ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu merupakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Dengan segala macam bentuk kezaliman. Tadi disebutkan oleh penulis salah satu contohnya adalah pembunuhan, menumpahkan darah. Wal'iyadzubillah. Orang tua membunuh anaknya karena takut anaknya akan mengambil jatah hartanya, atau kebalikannya anak membunuh orang tuanya karena ingin mengambil hartanya, dan semua jenis kezaliman yang lainnya. Dzulumat yaumal qiyamah adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Baik, apa yang dimaksud dengan dzulumat? Kegelapan pada hari kiamat dijelaskan oleh para ulama tafsir. Ada dua macam penafsiran arti dari kegelapan yang dimaksud dalam hadis di atas. Az-zulmu dzulumat yaumal qiyamah. Kezaliman merupakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Arti yang pertama, sebagian ulama menafsirkan secara tekstual bahwa kegelapan adalah kegelapan dalam arti tidak ada cahaya sama sekali. Bahwa orang yang berbuat zalim di dunia, dia akan terjebak dalam kegelapan yang nyata. Dia akan berada pada kegelapan yang tidak memiliki cahaya dan akan memudahkannya, tidak memiliki cahaya yang bisa memudahkannya untuk melangkah menuju surga. Kita tahu ketika saat melewati sirat, gambarannya adalah dia akan melewati jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, yang mana sirat ini bentuknya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, licin menggelincirkan. Kemudian dari arah kanan dan kiri akan terdapat kalalib, pengait-pengait dari neraka yang siap mencabik-cabik siapapun yang melewatinya. Nah, pada keadaan tersebut orang-orang yang berbuat zalim tidak mendapatkan cahaya, gelap gulita. Bagaimana ia akan melangkahkan kakinya? Apakah dia melangkahkan kakinya tepat di atas sirat? Ataupun sekali melangkah langsung terperosok
dan masuk ke dalam neraka jahanam. Zulumat yaumal qiyamah. Ini tafsir yang pertama secara tekstual, dalam artian dia tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat kelak. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat 12, Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar. Pada hari engkau melihat kaum mukminin dan mukminat yang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, inilah kabar gembira kepada kalian, bagi kalian surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang yang beriman akan mendapatkan cahaya. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman tentang mereka, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan juga di sebelah kanan mereka. Mereka berkata, ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami, ampunilah kami, sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini bagi orang-orang yang beriman. Setelah semua manusia dihisab, ditimbang perbuatannya, Allah Ta'ala telah membentangkan sirat di atas neraka jahanam dalam kondisi gelap gulita. Hanya orang-orang beriman yang akan mendapatkan cahaya sehingga memudahkan mereka untuk bisa melewatinya. Sementara orang-orang kafir, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadhuriba bainakum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Karena mereka nggak punya cahaya. Mereka tidak mendapatkan cahaya. Mereka meminta kepada orang-orang beriman, tunggulah kami agar kami bisa mendapatkan cahayamu. Maka dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka, yaitu orang beriman dan orang-orang munafik, dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya yang menghadap orang beriman ada rahmat, dan di sebelah luarnya yang menghadap orang-orang munafik ada siksa. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, memanggil orang-orang yang beriman, seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kalian? Maka mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat menipu. Setan yang menipu. Orang-orang yang munafik, orang-orang kafir tidak akan mendapatkan cahaya. Dan di antara perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan cahaya kelak pada hari kiamat adalah kezaliman. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman ya merupakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk kelak pada hari kiamat. Ini tafsiran yang pertama, tekstual sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tafsiran yang kedua, kezaliman adalah kegelapan adalah kesulitan yang amat sangat kesulitan. Orang yang berbuat zalim dia akan mendapatkan kesulitan kelak pada hari kiamat. Ya. Ketika digambarkan kepada kita apa yang akan dilewati dan pasti akan dilewati oleh setiap hamba kelak pada hari kiamat. Setelah mereka dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, menanti waktu yang begitu lama, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, menanti amalan mereka dihisab, menanti mereka diminta pertanggungjawaban. Peristiwa-peristiwa yang begitu sulit. Dan bagi orang-orang yang berbuat zalim, mereka akan mendapatkan kesulitan yang lebih dibandingkan kesulitan yang lain. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 63, "May yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr." Siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan lautan? Kegelapan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesulitan dan kesulitan. Ini dua tafsiran. Yang pertama, kegelapan diartikan dengan kegelapan bahwa orang-orang yang berbuat zalim dia tidak akan mendapatkan cahaya.
gelap. Terbayang kita melewati jembatan yang lebar saja, ketika ingin menyeberangi sungai, itu di bawahnya sungai, dan kita mungkin bisa berenang. Kita menyeberangi dalam keadaan gelap gulita, itu pun membuat kita takut. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya, bagaimana keadaan sirat nantinya. Dengan gambaran yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian ada seseorang dengan keburukan yang telah ia lakukan di dunia, dia tidak mendapatkan cahaya. Bagaimana bisa selamat saat melewati sirat? Dan salah satu perbuatan yang bisa menyebabkan itu adalah kezaliman wal'iyadzubillah. Ya. Maka sekali lagi, ini yang menjadikan kezaliman merupakan kegelapan. Kezaliman ini akan menjadikan atau akan mendatangkan kegelapan kelak pada hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Apa dampak dari kezaliman selain dari yang disebutkan? Yang pertama, nanti pada hari kiamat ada qisas, nanti kita akan jelaskan. Ya, mungkin berhubungan dengan macam-macam kezaliman. Ada macam-macam kezaliman. Nah, salah satu akibat dari perbuatan kezaliman adalah akan adanya qisas pada hari kiamat. Ketika seseorang berbuat zalim kepada saudaranya, atau dia mengambil atau merampas hak saudaranya, kemudian masuk ke dalam pengadilan dan dia yang dimenangkan, jangan dikira bahwa dia telah selamat, selesai. Persidangan dunia tidak akan pernah sebanding dengan persidangan yang ada di akhirat. Di dunia seseorang mungkin bisa selamat dengan uangnya, dengan kekuasaannya, dia akan selamat. Namun tidak ada yang selamat dari persidangan akhirat ketika kezaliman ada padanya. Ya. Kemudian yang kedua di antara akibat perbuatan zalim adalah seseorang yang berbuat zalim akan mendapatkan laknat. Wal'iyadzubillah. Dalilnya dalam surat Ghafir ayat 52. Yauma la yanfa'udz zalimin ma'dziratuhum walahumul la'nah walahum su'ud dar. Yang artinya yaitu hari tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maafnya. Hari kiamat orang-orang yang berbuat zalim meminta maaf misalnya, itu tidak akan bermanfaat. Terlambat. Oleh karenanya Nabi mengatakan man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, kehormatannya, hartanya, falyatahallalhul minhul yaum. Maka hari ini dia meminta kehalalan. Pada hari ini dia meminta kerelaan, meminta maaf. Nanti hari kiamat, ya, la yanfa'udz zalimin ma'dziratuhum. Tidak bermanfaat permohonan maaf mereka. Walahumul la'na walahum su'ud dar. Bagi mereka laknat dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Itu. Selain orang yang berbuat kezaliman akan mendapatkan laknat, mendapatkan kegelapan, mereka juga akan mendapatkan laknat. Ini akibat orang yang berbuat zalim. Akibat orang yang berbuat zalim. Kemudian juga di antara ancaman akibat orang berbuat zalim adalah doa orang yang terzalimi. Enggak ada hijab antara dirinya dengan pengabulan dari Allah Ta'ala. Allah mengatakan, Nabi SAW bersabda, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan berhati-hatilah terhadap doa orang-orang yang terzalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terzalimi, tersakiti, baik lisan dengan lisan maupun perbuatan. Kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan doa yang ia panjatkan adalah doa-doa yang buruk. Doa-doa yang buruk. Itu enggak ada hijab. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka berbuat kezaliman. Baik kezaliman dengan lisannya, apalagi dengan perbuatannya. Kemudian di antara akibat dari kezaliman adalah jauh dari hidayah Allah. Jauh dari hidayah Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 51, "Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Seseorang yang hidup di muka bumi ini tanpa petunjuk, apa yang akan didapatkan? Khawatir mereka sebagaimana binatang. Tidak punya aturan. Tidak punya petunjuk yang mengarahkan mereka kepada kebenaran. Mereka berbuat sesuai dengan kehendak. Mereka berbuat sesuai dengan keinginannya.
Khawatir masuk dalam firman Allah Ta'ala, ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka berbuat seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Lebih buruk lagi. Sesat dan buruk. Ya. Tidak mendapatkan petunjuk, maka sulit bagi mereka mendapatkan jalan yang bisa menghantarkan mereka kepada surga Allah Ta'ala. Kemudian di antara akibat kezaliman yang lainnya adalah dijauhkan dari falah, keberuntungan, kebaikan dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 21, innahu la yuflihudz zalimun. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Orang-orang yang berbuat zalim itu ingin apa sebenarnya? Mereka ingin harta, ingin kedudukan, ingin kepuasan. Karena kadang orang suka mukul. Apa tujuannya? Kepuasan hati, kepuasan. Tapi mereka tidak akan mendapatkan kebaikan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Yang mungkin kita yang terzalim ini melihatnya kok hidupnya kayaknya enak-enak saja ya. Enggak ada yang enak. Tidak ada yang enak dalam kehidupan orang-orang yang berbuat zalim, enggak ada yang enak. Kita saja yang melihatnya seperti tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya hati mereka gelisah. Kehidupan mereka tidak baik. Pasti tidak ada keberuntungan dan tidak ada kebaikan. Meskipun dengan kezaliman mereka punya harta yang banyak, punya kuasa, punya kekuatan, terlihatnya demikian. Padahal tidak. Mereka adalah orang yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan rasa ketakutan karena kezalimannya. Ya, dan ini akibat dan dampak dari perbuatan zalim. Kemudian kezaliman ini bisa menjadi penyebab datangnya bencana dan malapetaka waliyadzubillah. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 45. Faka'ay min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Berapa banyak kota yang telah kami binasakan yang penduduknya dalam keadaan zalim. Ya, kezaliman dibiarkan merajalela. Tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran yang terjadi, mencegah kezaliman yang terjadi. Dibiarkan begitu saja. Maka kezaliman ini akan menjadi penyebab datangnya petaka dan bencana waliyadzubillah. Nah, ini para hadirin dan hadirat sekalian, para pemirsa, semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Dampak buruk atau akibat buruk dari kezaliman. Yang pertama tadi, kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk kelak pada hari kiamat. Kita ingin selamat tentunya. Kita hidup di dunia ini kan untuk selamat. Orang yang beriman, yang ia lebih pikirkan bagaimana keselamatannya pada hari kiamat nanti. Apabila dia berbuat zalim, yang terjadi adalah, yang dia dapatkan adalah kegelapan. Kegelapan. Kesulitan, atau mungkin juga tidak memiliki cahaya yang bisa digunakan untuk melewati jembatan atau sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Kemudian di antara dampak lainnya adalah laknat. Kita tahu sebab utama, faktor utama seorang hamba masuk surga adalah rahmat. Mendapatkan rahmat. Ya. Sekarang ketika seorang dilaknat, dan laknat itu artinya adalah seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Ia dijauhkan dari rahmat Allah, tidak mendapatkan rahmat. Lantas bagaimana dia mendapatkan kasih sayang? Karena kita sadar betul bahwa amal ibadah kita ini nggak sebanding dengan surga yang Allah Ta'ala siapkan. Kalau dikatakan apakah amalan kita layak untuk dijadikan berteran surga? Sama sekali tidak ada layaknya, tidak ada kelayakannya. Sehingga tidak pantas seorang hamba ingin berteran dengan surga Allah Ta'ala dengan amal ibadahnya yang penuh dengan kekurangan. Yang menjadi penyebab utama seorang hamba masuk surga adalah rahmat. Itulah rahmat. Penyebab utama masuk surga, rahmat Allah Ta'ala. Seseorang yang dilaknat tidak mendapatkan rahmat. Seseorang yang dilaknat tidak mendapatkan rahmat. Maka ini buruknya dampak dan akibat dari berbuat kezaliman, yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya adalah macam-macam kezaliman. Macam-macam kezaliman.
Yang pertama adalah kezaliman berbuat kezaliman atas hak Allah. Kezaliman terhadap hak Allah, yaitu kesyirikan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, dosa apa yang paling besar? Nabi mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Ini sejalan dengan arti kezaliman secara bahasa, wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang yang berbuat syirik menempatkan penghambaan diri bukan pada tempat yang seharusnya. Seharusnya seorang menghambakan diri hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Tapi dia letakkan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kezaliman. Dan ini adalah kezaliman yang besar. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan tentang perkataan Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Ibnu Katsir mengatakan wa huwa a'zamudz zulm. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Allah Ta'ala mengatakan wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima dalam surah An-Nisa ayat 48. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Apa dampaknya? Neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Sungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya, seburuk-buruknya makhluk. Ini kezaliman yang pertama, yaitu berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah dalam peribadatan, dalam penghambaan diri kepada Allah, meminta kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, memohon, meminta rizki kepada selain Allah. Itu adalah kesyirikan dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Jenis kezaliman yang kedua adalah berbuat zalim kepada diri sendiri. Berbuat zalim kepada diri sendiri. Yaitu ketika ia mengikuti ajakan syahwat dan nafsunya sehingga meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharamkan. Itu sejatinya berbuat zalim kepada diri sendiri. Saat ia mengikuti ajakan syahwat dan nafsunya yang pada akhirnya dia meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Sehingga ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan dalam takdirnya bahwa jumlah bulan dalam satu tahun 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri dalam bulan-bulan tersebut. Dan bentuk kezaliman atau berbuat zalim kepada diri sendiri adalah pada saat seseorang mengikuti ajakan syahwat dan nafsunya hingga dia meninggalkan kewajiban dan melakukan apa yang diharamkan. Kalau mengikuti nafsu, ajakan nafsu untuk berbuat ibadah, maka baik. Ya. Jadi nafsu itu tidak semuanya negatif. Ada juga yang positif. Yaitu apabila seorang hamba mampu menundukkannya, menjadikan ia sebagai pengikut aturan-aturan Allah Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi.
tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, di antara seorang hamba, hingga hawa nafsunya menjadi pengikut apa yang aku bawa, yaitu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jenis kezaliman yang kedua. Zalim kepada diri sendiri, bentuknya apabila dia meninggalkan kewajiban dan melakukan yang Allah Tabaraka wa ta'ala haramkan. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah kezaliman kepada orang lain. Dan ini adalah kezaliman yang sangat berbahaya. Kezaliman yang sangat berbahaya. Dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam Musnadnya. Nabi SAW mengatakan, "Adz-dzulmu thalathatun, fadz-dzulmu la yatrukuhu Allah, fadz-dzulmun la yatrukuhu Allah, wa dzulmun yughfar, wa dzulmun la yughfar. Wa amma adz-dzulmu alladzi la yughfar fasyirku la yaghfirullah." Kezaliman itu ada tiga. Pertama, kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah, kezaliman yang diampuni, dan kezaliman yang tidak diampuni. Adapun kezaliman yang tidak diampuni adalah kesyirikan. Seseorang menyekutukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mengampuninya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Kezaliman yang kedua adalah wa amma dzulmul ladzi yughfar. Adapun kezaliman yang diampuni adalah fa dzulmul 'abdi fima bainahu wa bain rabbih. Yaitu ketika dia berbuat zalim antara dirinya dengan Allah Ta'ala dengan berbuat maksiat. Dia menzalimi dirinya sendiri dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan apa yang diharamkan. Tetapi itu bisa saja diampuni selama itu bukan kesyirikan. Ketika dia berbuat dosa-dosa kecil, maka akan terampuni, terhapus dengan perbuatan baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Ya. Ketika dosa besar, ketika yang ia lakukan adalah dosa besar, selama itu adalah antara dirinya dengan Allah Ta'ala, akan terhapus dengan taubat. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa ibarat orang yang tidak berdosa. Ini jenis kezaliman yang kedua, yaitu yang diampuni. Dan yang ketiga adalah adz-dzulmul ladzi la yutrak. Kezaliman yang tidak dibiarkan. Tidak mudah untuk berlepas diri darinya hanya dengan memohon ampun kepada Allah Ta'ala, yaitu fadzulmul abdi fayaqtasullah ba'dahum min ba'd. Kezaliman seorang hamba kepada yang lainnya yang akan Allah Ta'ala qisas antara dirinya dengan hamba yang ia zalimi. Dia tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan begitu saja. Dan inilah yang berbahaya. Dan inilah yang menjadikan perbuatan ini berbahaya. Namun seringkali diabaikan. Ya. Nabi SAW mengingatkan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun 'alaikum. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan atau harga diri kalian haram, tidak boleh untuk dilanggar sama kalian. Ketika ada yang melanggarnya, maka dia telah berbuat zalim. Ya. Dan kelak tidak ada pilihan lain pada hari kiamat kecuali qisas. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa ammad diwan alladzi la yatrukuhu Allah azza wa jalla minhu syai'an fa dzulmul ibad ba'dhum ba'dha al-qisas la mahala. Catatan dosa yang tidak ditinggalkan oleh Allah Ta'ala sama sekali, yaitu kezaliman seorang hamba yang dilakukan kepada orang lain. Tidak ada jalan keluar kecuali qisas. Dihukum dengan hukuman yang semisal. Ketika itu perbuatan dosa antara dirinya dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Sabaqat rahmati ghadabi. Kata Allah Ta'ala, rahmatku itu melampaui, mendahului ghadab. Dan kita lihat bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya. Amal kebaikan dibuka, jalan kebaikan dibuka sebanyak-banyaknya. Yang memudahkan hamba
untuk bisa menuju surga Allah, mendapatkan pahala dan mudah masuk surga Allah Ta'ala. Seperti yang kita lakukan saat ini, duduk di majelis ilmu, duduk di tempat yang nyaman, beralaskan karpet yang nyaman, dengan kemudahan yang ada. Tapi balasannya apa? Sahalallahu lahu bihi tariqal ilal jannah. Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luasnya. Nah, ketika itu adalah perbuatan dosa antara kita dengan Allah Ta'ala, Allah sangat mudah mengampuninya. Ya. Tetapi ketika itu sudah ada kaitannya dengan hak orang lain, Allah tidak mudah meninggalkannya begitu saja. Tidak ada pilihan lain kecuali diqisas kelak pada hari kiamat. Jangankan manusia, kambing sekalipun akan dikisas. Ya, ketika di dunia kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak, yang membuatnya terluka, sakit karenanya, kelak pada hari kiamat kambing yang tidak bertanduk di dunia dijadikan bertanduk untuk menyeruduk kambing yang dulunya di dunia bertanduk, yang menzaliminya. Itu kambing, itu binatang. Lantas bagaimana dengan kita sebagai manusia? Dan inilah yang berbahaya. Inilah yang menjadikan berbuat zalim kepada orang yang berbahaya. Sufyan ats-Tsauri pernah berkata, "In laqita Allah Ta'ala bi 70 dhanban fima bainaka wa bain Allah Ta'ala ahwan 'alaik min an talqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad." Apabila engkau bertemu dengan Allah membawa 70 dosa antara engkau dan Allah, itu lebih ringan bagimu daripada engkau bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa antara engkau dengan hamba yang lainnya. Inilah yang membuat ulun secara pribadi paling tidak suka bermasalah dengan orang lain. Dalam artian ketika ada masalah, khawatir ulun yang berbuat. Kalau ulun yang terzalimi, ya sudahlah. Tapi kalau ucapan ulun pribadi yang menyakiti orang lain, nah ini yang kadang membuat ulun terfikir. Ya, ulun tuh secara pribadi punya sifat seperti misalkan lewat berpapasan dengan orang, kemudian yang seharusnya kan kebiasaan kan mengucapkan salam. Ini kala itu dia tidak mengucapkan salam. Itu ulun seringkali overthinking, kepikiran, ada apa ya? Jangan-jangan saya berbuat salah ya? Jangan. Kenapa? Karena ya ingat akan hal ini. Jangan-jangan suatu hari pernah dulu berkata-kata tertentu, bersikap sesuatu yang menyakiti hatinya, ya dia merasa terzalimi, tersakiti. Saya takut, ulun takut dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terlebih lagi dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang merugi, orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab sesuai dengan pengetahuannya. Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami, orang yang tidak mempunyai dirham atau tidak punya perkakas sama sekali, tidak punya harta. Maka Nabi mengatakan, ya, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qad wa hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Orang yang merugi atau orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, zakat. Berarti amal ibadahnya diterima apa tidak? Diterima. Amal ibadahnya diterima apa tidak? Diterima. Sehingga dia datang membawa banyak pahala kelak pada hari kiamat. Ya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dia membawa banyak pahala kelak pada hari kiamat. Berarti amal diterima atau tidak? Diterima. Kalau tidak terima nggak mungkin tidak mungkin dia membawa banyak pahala. Ya, tidak mungkin dia membawa banyak pahala. Kenapa? Ya karena tidak terima. Tapi ini menunjukkan bahwa orang ini datang membawa banyak pahala, salat, puasa, zakat. Banyak nih. Tetapi ternyata ketika di dunia dia pernah mencaci maki kehormatan si fulan,
pernah menuduh si fulan dengan tuduhan yang tidak benar, memakan harta si fulan dengan cara yang tidak benar, menumpahkan darah fulan, memukul si fulan, berbuat kezaliman, maka apa yang terjadi? Al-qisas la mahalah. Tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan ini kecuali qisas. Itu yang dimaksudkan. Tidak ditinggalkan, maksudnya nanti akan dikisas. Maka apa yang terjadi? Maka diambillah kebaikan-kebaikan yang sudah dia kumpulkan tadi. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Kemudian diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi sebelumnya. Habis. Fa'in faniyat hasanatuhu, namun apabila hasanatnya sudah habis karena terlalu banyak orang yang dia zalimi, atau terlalu sering dia pernah menyakiti orang lain, habis nih pahalanya, habis sudah. Apa yang terjadi? Maka keburukan-keburukan orang-orang yang terzalimi akan diberikan kepadanya. Bayangkan, orang lain yang berzina, orang lain yang berbuat buruk, orang lain yang berdosa, dialah yang menanggungnya. Ya, dialah yang menanggungnya. Sampai pada akhirnya, thumma turiha finnar. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ini orang yang merugi. Ini orang yang paling merugi. Kadang di dunia, hal-hal kecil dari urusan dunia kita, perasaan kita tuh sudah rugi sekali. Rugi sekali. Misalkan orang kerja sebulanan penuh, atau dia melakukan usaha, namun dia tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Kan merasa rugi banget. Ya, merasa rugi banget. Pernah kan sudah ada cerita salah satu bank, seseorang yang menaruh uangnya di bank tersebut, ketika dia cek saldo, hilang 0. Wah, itu akhirnya sampai katanya berbondong-bondong datang ke bank tertentu tersebut menuntut, mana uang saya, mana itu di dunia. Nggak kebayang bagaimana kerugian atau rasa kecewa yang dirasakan seorang hamba ketika amalan atau amal ibadahnya hilang. Padahal amalan itu bukan hanya sekedar menyelamatkannya dari rasa lapar. Orang yang rugi, hilang uangnya di dunia, ya, mungkin dia pikir, aduh nanti saya lapar, nggak bisa makan, nggak bisa ini. Tapi yang hilang ini adalah amal saleh. Amal saleh yang menjadi penyebab dia dapat rahmat. Amal saleh yang menjadi penyebab menjadi salah satu penyebab Allah Ta'ala memudahkannya untuk masuk ke dalam surga. Hilang. Maka inilah kerugian yang sangat besar. Ya, inilah kerugian yang sangat besar. Dan ini dampak dari berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Dan kezalimannya macam-macam bentuknya. Ya. Mungkin yang paling seringkali diabaikan dan diremehkan adalah lisan. Kezaliman lisan, menyakiti orang lain dengan lisan. Mungkin tidak kasar, dia lembut saja mengucapkannya, tapi luar biasa nyelekitnya. Ya. Ini hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan ucapan. Mungkin nggak kasar sih, saya nggak ngomong kasar kok Ustaz. Iya, nggak kasar tapi sangat menyakitkan. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah dalam berucap. Berhati-hatilah dalam berbuat. Jangan sampai yang menjadi paling bahaya itu kita tidak menyadari. Kalau kita sadar, maka kita bisa melakukan langkah-langkah, sikap-sikap seperti kata Nabi SAW. Man kana lahu madlamatun li akhihi min ardihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Kalau punya kezaliman kepada saudara dari kehormatan, menjatuhkan kehormatan atau kezaliman yang lainnya, hendaklah dia minta dihalalkan pada hari ini sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak lagi bermanfaat. Itu kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan bagaimana? Ya, kita bergaul, bersosial 24 jam sehari. Kita nggak tahu, kita nggak sadar. Kadang mungkin ada ucapan-ucapan yang terucap, perbuatan yang tidak sengaja, yang akhirnya menyakiti saudara kita, teman kita. Dan dampaknya ini seperti ini. Nah, kadang mungkin kita menganggapnya sebuah candaan. Kadang kita menganggapnya sebuah guyonan. Tetap, kalau sifatnya itu adalah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, tidak diperbolehkan. Contoh nih,
Kadang kan ada candaan antar teman mengambil barang, menyembunyikan barang teman. Ya. Nah, motornya diambil, disembunyikan, dimasukkan ke dalam got, suruh dia nyari sendiri. Sendalnya, apanya, ini nggak boleh. Rasul mengatakan, la ya'khudhanna ahadukum mata akhihi la'iban aw jaddan. Rawahu Abu Daud Tirmidzi. Tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, baik bercanda maupun serius. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Kadang ini ya sering kali dijadikan sebagai candaan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la yahillu li muslim ayyurawi'a musliman. Tidak hal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Meskipun kadang dijadikan sebagai candaan, prank, ya, menakut-nakuti, tidak boleh, tidak boleh. Itu yang sifatnya mungkin candaan. Terlebih lagi apabila mendatangkan, betul-betul mendatangkan kerusakan. Seperti wal'iyadzubillah, sampai menumpahkan darah. Allah mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, ya, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Satu nyawa dibunuh, satu kali dia membunuh, itu seakan-akan dia membunuh banyak manusia atau seluruh umat manusia. Ya. Jika kezaliman sampai menumpahkan darah, buruk sekali, ya, perbuatan yang dilakukan. Bahkan Nabi mengatakan, la zawalud dunya ahwan 'indallah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Ta'ala dibandingkan membunuh seorang muslim. Seorang muslim. Saking terhormatnya seorang muslim. Ya, darahnya, hartanya, kehormatannya wajib dijaga. Tidak boleh dirusak. Dan kezaliman yang seperti ini adalah kezaliman yang sangat buruk. Ya, yang sangat buruk. Apalagi sampai mengambil hartanya. Allah Ta'ala mengatakan, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah Ta'ala dan Rasulnya, membuat kerusakan di muka bumi, kezaliman yang dilakukan. Apa yang didapatkan? Dia berbuat kerusakan, kezaliman di muka bumi ini, mengambil harta orang lain, menumpahkan darah orang lain. Yang didapatkan adalah hukuman dunianya, dibunuh, disalib, dipotong tangannya, potong tangan dan kaki, ya, dibuang ke negeri, diasingkan, ya, dari tempat kediamannya. Itu bentuk penghinaan di dunia. Sementara di akhirat apa? Mereka akan memperdapatkan siksa yang sangat besar, yang keras. Di dunia sudah begitu luar biasa yang dia dapatkan, ya, apalagi di akhirat nanti. Ya, apalagi di akhirat nanti dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ini dampak buruk dari kezaliman yang dilakukan. Allah Ta'ala juga mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 56, wala tusidu fil ardi ba'da islahnya wad'uuhu khawfan wa tama inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa ketakut dan rasa penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ya. Ini para hadirin, hadirat sekalian, para pemirsa, khususnya ibu-ibu dan para akhwat, rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Dampak buruk dari berbuat kezaliman. Ya, dampak buruk dari berbuat kezaliman. Baik kezaliman terhadap hak Allah Ta'ala, berbuat kesyirikan di mana dia tidak akan mendapatkan pengampunan apabila dia meninggal dunia dalam keadaan demikian, atau dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri, atau dia berbuat zalim kepada orang lain, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain. Ini adalah kerusakan yang sangat besar. Ya, dia berbuat kezaliman yang sangat besar. Dan al-qisas la mahalah. Tidak ada jalan lain kecuali qisas. Jika mungkin di dunia dia selamat, ya, mungkin di dunia dia selamat dari persidangan-persidangan dunia, maka tidak ada keselamatan baginya kelak pada hari kiamat.
Oleh karena itu, ini menjadi nasihat bagi kita semuanya. Yang pernah merasa berbuat zalim kepada saudaranya, perbaikilah saat ini juga sebelum datang hari tidak ada lagi harta yang bermanfaat baginya. Hari kiamat. Selagi masih diberikan kesempatan. Ingat. Telitilah dalam mengingatnya. Jika kita pernah menzalimi saudara kita, menyakiti perasaan saudara kita dengan lisan, apalagi dengan perbuatan. Ya, cara taubat dari perbuatan itu nggak bisa hanya sekedar ya Allah mohon ampun ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, nggak bisa. Harus meminta kerelaan dan kehalalan dengan saudara kita. Datangi ia, minta maaflah kepadanya. Ustadz, dia nggak mau minta maaf Ustadz. Kita memang sudah menjalankan kewajiban kita, tapi teruslah minta maaf. Sampai kapan? Sampai ada salah satu di antara kita yang meninggal dunia. Itu menunjukkan keseriusan kita. Ya, terus minta maaf. Dan perbaiki hubungan kita dengan keluarganya. Bantu ia ketika dia kesusahan. Itu menunjukkan keseriusan kita. Jangan kita malah menggampang-gampangkan. Ya, jangan kita malah menggampang-gampangkan. Dan tetapi Allah Ta'ala Maha Pengampun ketika kita betul-betul serius, ketika kita betul-betul bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri, ingin meluruskan jati diri, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala. Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka selagi masih ada kesempatan, maka mintalah kerelaan, minta maaf. Ya. Dan juga ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Oleh karenanya kita dianjurkan setiap kali bermajelis ya, atau misalkan kumpul-kumpul, bapak, ibu-ibu ketemu, kumpul-kumpul, ngobrol. Kadang kan namanya kalau sudah keasyikan, apalagi sudah terjalin hubungan yang begitu dekat, kadang kita tidak sadar lagi ketika candaan-candaan yang keluar di sana kita ini khawatir jika ada yang menyakiti perasaan saudara kita. Maka dari itu sebelum berpisah doa kafaratul majelis. Sebelum berpisah jabat tangan dan saling menyampaikan permohonan maaf. Mohon maaf ya apabila selama kita kumpul tadi, selama kita ngobrol tadi ada perkataan yang tidak berkenan. Ya. Dan juga bagi yang merasa tersinggung. Misalkan lagi ngobrol-ngobrol, kemudian ada ucapan yang terlontar ya dari temannya, dia tersinggung nih. Tersinggung. Maka lebih baik disampaikan. Lebih baik disampaikan. Ya, dulu ini pernah menjadi pengalaman pribadi ketika kumpul dengan teman-teman ketika masih di waktu sekolah. Ada teman yang waktu canda. Akhirnya dia mengucapkan sesuatu yang menyinggung perasaan. Tapi karena ini teman ana, ini sahabat ana nggak mungkin memendam lama perasaan yang begitu lama, enggak. Ana langsung datangi. Maaflah tadi itu ada kalimat yang kayak gini, ana kurang suka gitu. Spontan dia astagfirullah, maaflah Anda nggak sengaja jadi langsung minta maaf. Itu menunjukkan dia sebenarnya tidak bermaksud untuk menyakiti. Ya mungkin karena dia anggap ini sebuah candaan belaka untuk menghangatkan suasana. Akhirnya dia mengucapkan itu. Nah, ini juga salah satu tips agar pertemanan kita ini langgeng. Karena kadang ketika teman kita menyampaikan sesuatu yang mungkin menyakitkan, dia tidak bermaksud untuk menyakiti. Dia hanya ingin bercanda. Ketika kita tersinggung, sampaikan, mohon maaf tadi saya tersinggung. Insya Allah dia akan minta maaf. Insya Allah dia akan minta maaf. Nah cara-cara seperti ini insya Allah Ta'ala ya tadi untuk menghindarkan diri dari kezalim, berbuat zalim. Kita berusaha keras untuk berbuat zalim. Nih terutama di antara ibu-ibu, di antara para akhwat. Ya, sering-seringlah kita minta maaf. Sering-sering pula kita memberikan maaf. Sering-sering. Sebagaimana kita yang kadang juga terpleset mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin menyakitkan hati, begitu pula orang lain. Maka ketika ada orang lain yang mungkin menyampaikan kata-kata yang tidak mengenakan, maka kita berlapang dada untuk mudah memaafkannya.
Atau mungkin sampaikan terlebih dahulu agar dia sadar bahwa dia telah mengucapkan sesuatu yang tidak benar, agar tidak terulang. Kemudian, gak apa-apa, saya memaafkan. Selesai. Selesaikan urusan dunia. Ya, mudah-mudahan dengan cara kita memudahkan urusan orang lain. Dengan cara seperti ini ya, Allah Ta'ala juga akan memudahkan urusan kita. Ketika kita berbuat salah, orang pun akan segera mudah memakluminya dan segera mengingatkan kita. Sehingga kita bisa terhindar dari dampak-dampak buruk dari kezaliman. Ingat, az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala agar terhindar, ya, terhindar dari perbuatan zalim. Baik dari perkataan kita ataupun perbuatan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kiranya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan dan juga bagi yang mendengarkan. Semoga yang disampaikan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya, dan apa yang kita lakukan mendatangkan pahala dan bisa menjadi sebab kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Allahumma amin. Berikutnya jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya silakan. Waalaikumsalam. Ya silakan. Ya. Bisa jelas suaranya Ustaz? Kecil mungkin. Bisa diulangi Bu? Iya. Bagaimana kita bisa mengetahui batas-batas kedoliman? Misalnya nih, kedoliman tuh misalnya ya bisa Ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu batas kedoliman itu, bahwa ini dolim atau bukan? Misalnya ya kalau memang berbuat pemukulan atau apa mungkin dolim, misalnya hak suara gitu, hak suara kita dihinakan, dilecehkan, apakah itu termasuk kedoliman, Ustadz? Maksudnya dengan jadi suara yang... bagaimana bisa tahu kita itu didolimi atau enggak? Kadang mungkin kita sedikit ini merasa apakah ini dolim atau enggak gitu. Jadi kita bisa tahunya itu bagaimana Ustaz? Baik. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk mengetahui ukuran apakah kita masuk dalam perbuatan zalim atau tidak, itu dikembalikan kepada definisi yang telah disampaikan tadi. Ya. Kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu secara bahasa. Dan ada lagi perkataan dari Imam Al-Jurjani, kezaliman adalah mohon maaf. Kezaliman adalah ibaratun an ta'addi anil haq ilal batil wa huwal jur. Yang artinya ketika dia melewati batas koridor kebenaran hingga masuk kepada kebatilan. Contoh, kita kan di dalam bermuamalah sehari-hari itu ada batasan-batasannya. Bagaimana berucap, bagaimana bertindak, itu ada batasan-batasannya. Ketika ucapan, ya, dan juga salah satu bentuk akhlak seorang muslim adalah dia bisa memberikan kebahagiaan dan rasa senang kepada orang lain. Ya, sururun tudkhiluhu ala muslim. Ini salah satu bentuk amalan yang disukai, kebahagiaan yang bisa kita masukkan ke dalam orang lain. Nah, itu yang semestinya di balik kita berkomunikasi, di balik kita bermuamalah,
Itu yang dianjurkan dan ada batasannya, jangan sampai menyakiti. Nah, apabila kita berucap dan berkata-kata, keluar dari koridor dan batasan yang telah ditetapkan tadi, yang pada akhirnya ucapan kita menyakiti orang lain, baik dengan nada tinggi ataupun dengan nada rendah, tapi berujung kepada menyakiti perasaan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, ya, maka dikhawatirkan itu sudah masuk dalam ranah kezaliman. Ada misalkan dia ketika kita ucapkan kehormatannya tercoreng, gitu. Kehormatannya tercoreng, ya. Kemudian hartanya terampas. Nah, itu adalah sebuah kezaliman. Tetapi kalau kata tersinggung itu, misalkan kita menyampaikan sesuatu dan orangnya tersinggung, apakah kita katakan itu kita setelah berbuat zalim? Maka belum tentu. Apakah kita melampaui batasan aturan apakah tidak? Ataukah tetap kita berkata-kata sesuai dengan koridor agama ataukah tidak? Contoh, misalkan ada yang berbuat salah, kemudian kita tegur. Dan cara menegur kita baik, cara kita menyampaikan baik, dan orang ini tersinggung karena dia telah melakukan kesalahan, maka kita tidak berbuat zalim pada saat itu. Justru alhamdulillah ketersinggungan ia dengan apa yang kita sampaikan ini menunjukkan bahwa benar, kita telah menyampaikan yang benar gitu. Jadi gitu. Jadi ukurannya adalah apakah yang kita lakukan ini sampai melampaui batas ataukah tidak. Seperti mencoreng kehormatan orang lain. Ya, kemudian merampas atau mengambil hak orang lain, memiliki hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka pada saat itu yang melakukannya dikategorikan telah berbuat zalim, ya, telah berbuat zalim. Ya itu, wallahu taala alam bisa. Dan juga misalkan orang tua ketika kan memukul anak ketika sudah mencapai usia 7 tahun, ya, kita diperintahkan untuk memerintahkan anak kita untuk sholat. Wahum abna sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wahum abna 10 sinin. Dan pukullah anak-anak kita ketika mereka sudah masuk ke dalam usia 10 tahun dan mereka enggan sholat. Boleh dipukul. Tapi kan ada batasannya, ada ukurannya. Pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencederai, melukai, apalagi sampai membuat cacat, waliyadzubillah. Nah, ketika melampaui batas dari kebolehan tadi, maka itulah kezaliman. Nah, gitu. Jadi kita kembali kepada definisi kezaliman tadi, ya. Dia adalah mujawazatul had, mujawazatul had, melampaui batas, ya, melampaui batas. Ada perkataan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa'lam anna zulma huwa naqs. Qala Allah taala kiltal jannatai atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Ketahuilah bahwa kezaliman itu adalah sikap yang kurang. Allah taala berfirman yang artinya kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu lam tadlim minhu syai'a. Tidak kurang buahnya sedikit pun. Maksudnya tidak kurang buahnya sedikit pun. Maka lam tangqus wa naqsu imma an yakuna bit tajarru ala ma la yajuz lil insan wa imma bit tafrid fima yajibu alaih wa hina idin yaduru dhulmu ala hadaini amrain imma tark wajib au fi'l muharram. Nah, bersikap kurang itu, ya, bisa jadi berupa melakukan hal yang tidak diperbolehkan bagi seorang dan melalaikan apa yang diwajibkan baginya. Oleh karena itu, kata beliau, kezaliman berporos pada dua hal. Satu, meninggalkan kewajiban. Dua, melakukan yang haram. Baik sifatnya dalam masalah ibadah atau dalam masalah bermuamalah. Mungkin yang sering kali yang terjadi itu di dalam bermuamalah. Kapan saya dikatakan berbuat zalim kepada teman saya dalam bermuamalah? Ketika kita sampai melakukan sesuatu yang dilarang dalam bermuamalah kita. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mencukupi untuk bisa memenuhi pertanyaan yang diajukan. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain?
Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Mungkin di Zoom ada yang mau tanya, tafadhali. Tafadhali di Zoom ada yang mau tanya? Silakan jika ada yang pertanyakan. Ustaz, Ya, silakan. bagaimana caranya bisa kita mengetahui bahwa sikap kita hari-hari, lisan atau action itu aware bahwa ini zalim atau tidak gitu Ustaz. Jadi Ustaz. Jadi tipsnya gimana Ustaz? Bisa diulangi lagi Bu? Belum bisa, kurang dipahami. Bagaimana, Inam? Bisa diulangi lagi pertanyaannya Bu? Bisa diulangi lagi Bu pertanyaannya? Gimana sikap untuk berhati-hati kita sendiri nih supaya kita tuh tidak termasuk orang yang mendolimi orang. Oh ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tips agar kita lebih bisa berhati-hati untuk tidak menzalimi orang lain? Jawabannya adalah dengan berakhlak mulia. Dan akhlak mulia itu dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala tercermin pada 3 hal. Kaful adha, badlun nadha, wa talaqatul wajhi. Yang pertama, tidak suka mengganggu, ya mengusik kenyamanan orang lain, mengusik ketentraman orang lain. Begitu pula badlun nadha, suka membantu. Kita memiliki sifat yang suka membantu orang lain. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi, yaitu miliki wajah yang selalu ceria, bersinar. Ketika bertemu dengan orang lain, senantiasa kita senyum, ya. Misalkan antara ibu-ibu dengan ibu-ibu, akhwat dengan akhwat, ketemu senyum. Insya Allah, ketika kita memiliki ketiga hal tersebut, ini yang akan menjaga kita untuk tidak sampai berbuat zalim. Misal, ketika kita disakiti, kita dizalimi, kadang kan ada keinginan untuk membalas, ada keinginan untuk menyakiti yang lebih dahsyat dibandingkan apa yang ia lakukan kepada kita. Tapi ketika kita punya sifat yang seperti ini, ya sudahlah, gitu. Ya, kita berusaha untuk tetap senyum, berusaha untuk tetap baik dengan siapapun juga. Nah itu mungkin kuncinya adalah dengan memiliki akhlak yang mulia. Kaful adha, badlun nadha, wa talaqatul wajhi. Enggak suka mengganggu dengan lisan, dengan perbuatan, suka membantu dan senantiasa berwajah ceria, senyum ketika ketemu, ya, menyapa. Insya Allah dengan cara ini akan menghindarkan diri kita dari kezaliman. Kemudian yang kedua, seperti yang kita sudah sampaikan tadi, kadang kita sudah berusaha untuk menjaga diri agar tidak sampai menyakiti orang lain. Tapi kita tidak tahu, dalam setiap ucapan kita, dalam setiap candaan kita, mungkin saja ada yang bisa menyakiti orang lain. Mungkin saja. Dan orang, ya kita nggak bisa merem-rem perasaan orang. Kadang kita rasa ini kan kalimat-kalimat yang biasa saja. Perkataan-perkataan yang biasa-biasa saja. Kemudian ternyata
orang ini tersinggung, dan tersinggungnya itu merasa seperti dizalimi dan disakiti. Nah, oleh karena itu ya kita sering-seringlah ya ketika mungkin lagi duduk ngobrol menyampaikan mohon maaf jika selama ini ada sifatnya umum. Mohon maaf jika ada kesalahan selama ini yang tidak saya sadari, dan kalau ada apa-apa yang mengganjal tolong disampaikan, jangan disimpan, jangan dipendam. Ana cinta kepadamu karena Allah. Saya ingin persahabatan ini tetap langgeng agar kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kembali kita di surganya nanti. Kita sampaikannya seperti itu. Insya Allah ini akan lebih membuat kita terjaga dan saling menjaga, ya, agar tidak jatuh kepada kezaliman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Baik, ada yang lain? Jazakallah khair Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz, 2 lagi. Ya, silakan. Begini Ustaz, apa sikap kita, misalnya kita ini merasa udah jelas dizalimi, diam, sabar dengan semua itu, atau mengingatkan gitu? Apa sikap kita apabila terzalimi? Apakah dibiarkan atau diingatkan? Diabaikan atau diingatkan? Gitu. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Bagaimana sikap kita ketika kita terzalimi atau disakiti? Yang pertama, sebenarnya ketika kita disakiti, boleh kita membalas. Ya. Boleh kita membalas bimislin, namun dengan yang setimpal. Dalam Islam itu diperbolehkan. Tetapi yang lebih afdol, yang lebih baik adalah dengan bersikap yang baik. Karena kita tahu ketika ada orang yang menyakiti kita, kita balas dengan hal yang serupa, ini akan menjadi mata rantai yang tidak akan berhenti. Tetapi kalau seandainya kita balas dengan kebaikan, ketika dia menyampaikan kata-kata yang menyakitkan, kita sampaikan jazakillahu khairan, terima kasih banyak atas tegurannya, terima kasih banyak atas nasihatnya. Itu yang akan membuat dia berhenti. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita sayang kepadanya, kita tidak ingin dia jatuh kepada perbuatan dosa karena kezalimannya, maka kita ingatkan. Maka dari itu seperti yang saya sampaikan tadi, dan ini pengalaman pribadi dulu ketika berteman dengan ya kawan-kawan di sekolah, ada salah satu teman itu datang atau bercanda yang menyinggung perasaan atau menyakitkan perasaan. Maka karena ini sahabat saya, ini teman saya sampaikan, akhi, Anda sampaikan, antum tadi menyampaikan hal-hal demikian, janganlah, itu tidak nyaman untuk didengar. Maka dia segera untuk meminta maaf. Nah, seperti itu juga. Jadi ada sikap kita untuk mengingatkan dan menasihatkan. Sikap kita untuk mengingatkan dan menasihatkan. Karena kita ya memang menginginkan kebaikan darinya. Kita menginginkan kebaikan darinya. Oleh karena itu kita menyampaikan. Kecuali apabila ketika ada orang berbuat zalim kepada kita, kita tidak punya kuasa untuk menyampaikan, bahkan ketika disampaikan justru malah mendatangkan keburukan yang lebih besar, maka bagaimana sikap kita pada saat itu? Bersabar. Bersabar, ya. Bersabar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan di balik kesabaran kita akan mendatangkan pahala yang lebih banyak. Yang mendapatkan pahala. Mungkin dengan ujian-ujian berupa adanya orang-orang yang suka mengganggu, inilah yang ternyata mengangkat derajat kita. Dengan inilah kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Mungkin nggak bisa dapat pahala dari sholat dan ibadah yang lainnya. Ternyata kita bisa tinggi derajat kita dengan sabar menghadapi ujian orang-orang yang suka mengganggu dan menyakiti perasaan kita. Bersabar. Dan apabila dia datang dan meminta maaf, maka bagaimana sikap kita? Maafkanlah.
Mungkin ada sebagian orang mengatakan, Ustadz, anak nggak mau ngasih maaf, anak sakit hati Ustadz, nanti saja anak tuntut di hari kiamat, anak akan ambil pahala-pahalanya. Maka kita katakan, itu menjadi haknya dia mengatakan demikian, karena dia mungkin terzalimi dan tersakiti. Tapi perlu diingat, ketika kita memberikan maaf, pahala yang didapatkan lebih banyak daripada barteran atau transferan pahala yang dia dapatkan atas kezaliman orang lain. Kayak gitu. Jadi kalau dia tidak memaafkan misalkan, nanti saja di hari kiamat, nanti anak tuntut, kan biasa gitu ya. Anak tuntut hari kiamat. Ya mungkin dia berhak mengatakan demikian karena mungkin dia telah terzalimi. Tapi pahala yang didapatkan apabila dia memaafkan itu lebih banyak dibandingkan dia menuntut balasan kelak pada hari kiamat. Nah, mungkin itu sikap yang bisa kita ambil ketika kita mendapati hal yang demikian. Wallahu a'lam. Silakan, ada tadi pertanyaan yang lain? Ada satu lagi nih Ustadz. Ya, silakan. Afwan, jazakallah khair. Ada satu lagi Ustadz. Okay. Apa hukum cium tangan anak ke orang tuanya? Ada beranggapan bahwa itu. Beranggapan gimana? Di Indonesia katanya lagi rame Ustadz bahwa hukum cium tangan itu dihindari. Sedangkan misalnya kan ada adat kita nih pagi cium tangan ke orang tua. Ya, gimana? Jelas Ustaz pertanyaannya Ustaz? Oh ya, itu aja. Bagaimana hukum cium tangan? Iya. Oh ya, baik. Hukum bercium tangan yang menganggap bahwa kebiasaan kita cium ke orang tua itu tidak boleh atau gimana, katanya lagi banyak. Ya. Oh, itu di Indonesia ada yang tanya Ustaz. Baik. Sedangkan kita udah punya kebiasaan tiap pagi cium tangan ke orang tua menyium jidat kita atau kita ke suami gitu Ustaz. Ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Apa hukum cium tangan seorang anak kepada orang tuanya, seorang murid kepada gurunya, itu bagaimana hukumnya? Terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama hadis dari riwayat Imam Ahmad. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Umar qama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbala yadahu. Bahwa Umar pernah bergegas menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mencium tangannya. Kemudian dari Sofwan bin Asal, ada salah seorang Yahudi mengatakan kepada sahabatnya, ya, ada salah seorang Yahudi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, atau sebelum itu, faqabbala yadahu wa rijlaihi wa qala nashhadu annaka nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikisahkan ada dua orang Yahudi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dijawab, mereka cium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah juga bisa dilakukan kepada selainnya? Nah, ternyata cium tangan ini bukan kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang artinya tidaklah aku pernah melihat seseorang yang lebih mirip cara bicaranya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan Fatimah. Jika Fatimah datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambutnya dengan mencium tangannya. Dan jika hendak pulang, Fatimah mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Kemudian juga
Ada perkataan yang lain bahwa dari Abdurrahman bin Razin, beliau berkata, kami pernah menjumpai Salamah bin Aqwa, lalu kami bersalaman dengannya. Kemudian aku bertanya, kamu pernah membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanganmu ini? Maka kami pun mencium tangannya. Hadis dilakukan Imam Bukhari dalam Adul Mufrad. Jadi sahabat Salamah bin Aqwa pernah membaiat atau berbaiat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya. Maka Abdurrahman bin Razin yang kala itu bertemu dengan beliau mencium tangan. Dia merasa ini tangan yang dulu pernah digunakan untuk berbaiat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa cium tangan bukan hanya kekhususan dilakukan oleh sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mencium tangan Fatimah ya sebagai bentuk kasih sayang, bentuk menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak. Begitu pula Fatimah mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini bukan menjadi kekhususan ya, bukan menjadi kekhususan. Sehingga para ulama mengatakan memang ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun wallahu alam bisawab, hukumnya boleh saja, ya, hukumnya boleh saja. Namun para ulama memberikan syarat-syarat. Ya, para ulama memberikan syarat-syarat, ketentuan atau syarat-syarat yang berlaku ketika ingin mencium tangan. Yang pertama, tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan, yakni tidak menjadikan kita mencium tangan nih, misalkan kepada ustadz kita sebagai murid-murid beliau yang mencium tangan nih tidak menjadikan ustadz kita ini menjadi terbiasa yang membuatnya menjulurkan tangannya kepada murid-murid, ya, dan menjulurkan tangan gitu. Jadi jangan mencium tangan ini karena saking seringnya menjadikan guru kita terbiasa diciumi tangannya yang pada akhirnya dialah yang menjulurkan tangannya. Dan juga mencium tangan ini bukan hanya sekedar untuk yang menghormati, tidak sampai kepada mencari keberkahan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kekhususan dari yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa disamakan dengan selainnya. Kemudian yang kedua, tidak menjadikan seseorang yang alim yang dicium tangannya menjadi sombong dan menilai dirinya lebih hebat daripada yang lain. Jadi ketika kita mencium tangannya, itu tidak menjadikan ia menjadi sombong dan merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Ya, tidak merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Kemudian tidak menjadikan sunnah lain ditinggalkan. Karena sunnah yang sunnah yang lebih dianjurkan adalah bersalaman tanpa cium tangan, ya, saling bersalaman tanpa cium tangan. Jadi kalau sesekali, ya makanya kadang kan ada sebagian yang membatasi, misalkan untuk anak-anak kecil datang cium tangan itu tidak mengapa. Tapi ketika sudah mulai beranjak dewasa, mungkin kebiasaan itu mulai ditinggalkan gitu. Kenapa? Karena khawatir ini menjadikan kita semakin sombong. Kita kan kadang merasa ketika diciumin tangan kita ya merasa lebih hebat dari yang lainnya, atau membuat kita malah justru menjulurkan tangan kita. Bahkan ada yang sampai ghulu, berlebih-lebihan, ingin mengambil keberkahan. Mungkin di tangan-tangan Ustadz ada keberkahan apa gitu. Itu kan nggak bisa disamakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sesuatu hal yang berbeda. Terlebih lagi kita khawatirkan karena ini ketika menjadi kebiasaan yang membuat kita berinhina, tunduk dengan muslim yang lainnya. Membuat sampai berinhina, tunduk, menunduk. Itu tidak boleh. Maka ini dibolehkan tapi dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Mungkin untuk anak-anak, yang ketika anak-anak kan kecil badannya, ketika cium tangan tidak sampai membuat mereka nunduk-nunduk, ya. Dan juga itu juga mungkin mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka menghormati orang yang lebih dewasa. Namun ketika nantinya mereka sudah lebih dewasa, lebih besar, cukup jabat tangan saja. Jika memang perlu, kadang tidak masalah untuk peluk, menunjukkan kita perhatian dan menunjukkan ada rasa kasih sayang kita kepada saudara kita. Nah, itu yang berkaitan dengan hukum cium tangan. Memang hukumnya boleh sebagaimana yang tadi disebutkan dalil-dalilnya, tapi khawatir apabila sampai kepada keluar daripada koridor agama, maka ini menjadi hal yang tidak diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu bisa kita fahami bersama. Baik. Sudah cukup ya?
Dari terakhir, alhamdulillah dengan jawaban tadi kita sudah mengakhiri menyelesaikan kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Menanggapi kelanjutan hal tadi Ustaz. Ya. Misalnya ada suatu kebiasaan anak mencium orang tua atau istri mencium Ya. Ya, gimana Bu? Menanggapi kelanjutannya. Terputus suara Ibu. Gimana? Ustadz Afwan, karena suaranya telat ini kita on dua-duanya Zoom sama YouTube Ustadz. Kita nggak bisa dengar Ustadz lewat Zoom, jadi kita dengarnya lewat YouTube Ustadz. Makanya kayaknya ada miskomunikasi, keterlambatan suara Ustadz Afwan. Oh, iya. Suaranya terlambat ya. Ustadz Afwan, kita nih tadi dari Zoom suara tidak jelas, maka kita juga membuka YouTube, tapi pertanyaan lewat Zoom. Makanya kita lambat mendengar suara Ustadz tadi. Oh iya, Ustadz. iya. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Iya. Silakan Bu, tadi ada pertanyaan terakhir, nggak apa-apa. Oh iya, begini Ustadz, tadi menanggapi lanjutan pertanyaan. Misalnya kebiasaan anak cium tangan ke orang tua atau istri kepada suami, dan misalnya ini sudah menjadi kebiasaan. Kadang bisa misalnya suami ini marah kalau anaknya lupa atau istrinya lupa gitu, kamu belum cium tangan, itu bagaimana Ustadz? Apakah itu kita ingatkan atau kita tetap mengerjakan gitu Ustadz? Baik. Kalau kita kembalikan kepada syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, seperti juga diterangkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ketika tidak sampai menjadikan orang yang dicium tangannya sombong, atau diyakini ada keberkahan, mengelap berkah, sebagaimana yang dilakukan kepada Nabi SAW, kemudian juga menyebabkan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, maka insya Allah tidak masalah. Maka insya Allah tidak masalah. Seperti ketika anak cium tangan kepada orang tuanya, apakah orang tua akan menjadi sombong karena itu? Saya rasa tidak. Namun beda halnya ketika kita cium tangan kepada selain kita. Anak cium tangan orang tua, istri cium tangan suami, itu karena hubungan apa? Hubungan pernikahan atau hubungan anak dan orang tua, ayah dan anak, atau ayah dan ibu dan anak gitu. Hubungan itulah yang membuat dia cium tangan. Namun beda halnya ketika kita mencium tangan seseorang yang tidak ada hubungan-hubungan seperti yang disebutkan. Mungkin karena ini karena ilmunya, ini karena kedudukannya, ini karena orang kaya, ini karena akhirnya kita ingin mencari perhatian dengan cium tangan gitu. Nah, jika itu dilakukan kan ini bisa mendatangkan ya tadi dia semakin sombong, semakin angkuh ketika dia ada sebabnya adalah karena keilmuan, bisa jadi itu menyebabkan dia ghulu, berlebih-lebihan dalam menyanjung serta menghormati sang ustadz ini, sang guru ini. Nah, ini yang lebih dihindari. Tapi kalau disampaikan tadi, bagaimana kalau anak kepada bapaknya, kepada ibunya, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, itu ada hubungan yang mengecilkan kemungkinan sampai ke arah sombong. Suami sombong ketika istrinya cium, enggak juga. Apakah bapak akan sombong dicium tangan oleh anaknya? Enggak juga, karena memang ya anaknya gitu. Tapi beda halnya tadi, karena ketika ada orang yang karena kekayaannya tangannya dicium, mungkin dia akan sombong. Karena kekuasaannya tangannya dicium, mungkin dia akan sombong. Nah gitu. Jadi dua hal yang mungkin keadaannya berbeda. Tapi yang intinya tadi, syarat-syarat ini mungkin bisa
bisa dipenuhi, ya. Atau mungkin bisa diganti, mungkin ketika anak sudah semakin dewasa, orang tua dia sudah semakin dewasa, kita ajarkan mungkin apa istilahnya cipika-cipiki, tentu bisa diganti dengan itu, sehingga tidak sampai mengharuskan ia untuk menundukkan kepalanya. Ya, itu juga mengajarkan dia ketika kepada selainnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Yang jelas laki-laki, perempuan dan perempuan. Mungkin itu Ibu, wallahu taala alam bisawab. Baik. Jazakillah khair penjelasannya Wa Ustaz. jazakallah khairan. Silakan kalau mau ditutup Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Wa jazakallah khairan. Alhamdulillah, dengan ini kita sudah menyelesaikan kajian pada kesempatan kali ini. Kami jazakallah khairan juga atas perhatiannya, dan apabila ada kekurangan dan khilaf datangnya dari saya pribadi dan saya mohon maaf karenanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.